عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin jamaah salat subuh yang saya hormati, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita di pagi hari ini karunia-karunia yang sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan bisa sholat berjamaah, sholat subuh, yang mana siapa yang sholat subuh berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sambung juga dengan menghadiri majlis ilmu, majlis yang di dalamnya dibahas Al-Quran, As-Sunnah, perkataan Allah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita makin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makin takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, beriman terhadap takdir adalah termasuk yang dalilnya sangat banyak sekali di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk yang harus kita ketahui bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu di dalam syair-syair mereka tidak ada pengingkaran sedikit pun yang berkaitan dengan beriman terhadap takdir. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah tauhid sebagai rahmatan lil alamin, maka orang-orang Arab pada saat itu menjadikan hal tersebut sebagai hal yang biasa saja. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal tersebut di dalam banyak ayatnya. Dalam surat Al-Qamar ayat ke-49, Allah Subhanahu wa taala katakan, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir, dengan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui sebelum terjadi, bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pena untuk menulis segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi di alam semesta.
Dan ingat, semua yang terjadi itu dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qadar, sebagai takdir. Dan termasuk adab yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan lafaz-lafaz dan istilah-istilah yang telah dimunculkan oleh Allah dan Rasulnya, lebih-lebih yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menjaga sifat-sifat tersebut. Kita harus menjaga nama-nama tersebut dan istilah-istilah tersebut. Apabila Allah dan Rasulnya menamakan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dinamakan sebagai takdir, maka kita tidak boleh merubahnya dengan istilah apapun juga. Sebagian lagi mengatakannya sebagai apa ya kawan? Sebagai skenario. Benar nggak ya kawan? Ini adalah telah biasanya ketika mendapati sesuatu mengatakan ini skenario indah dari Allah ataupun dari Tuhan. Boleh nggak yang demikian? Ini kurang adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takdir dengan skenario adalah sesuatu yang berbeda. Takdir adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Adapun skenario, siapa yang menentukannya? Siapa yang menulis? Saudara kali ya, saya tidak ngerti. Di dunia perfilman, tapi terbawa-bawa di percakapan sehari-hari. Skenario banyak yang salah. Adapun takdir tidak ada yang salah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Tidak ada yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala apapun juga. Tidak ada yang menyerupai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan apapun juga. Sehingga ketika Allah menentukan, maka itu adalah namanya takdir, bukan sebagai suatu skenario atau apapun juga. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura," dalam surat Al-Ahzab ayat ke-38. Dan adalah perkara dari Allah Subhanahu wa ta'ala qadaran maqdura, yang sudah ditentukan. Sudah ditentukan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, bahkan semua yang akan terjadi pada hari kiamat telah ditentukan. Kita berkumpul di sini pun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat ke-51, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan yang berkaitan dengan apa yang dikehendaki oleh orang-orang munafikin terhadap orang-orang beriman dari kalangan sahabat. Mereka senantiasa memiliki keinginan apabila para sahabat itu mendapatkan kesusahan. Maka Allah katakan dalam ayat ke-51 dari surat At-Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ketika mereka menginginkan supaya kita mendapatkan kesusahan, ketika mereka susah apabila kita mendapatkan kemudahan lagi kemenangan, katakanlah kepada mereka, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa maulana, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pelindung kami. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menjaga kami. Para sahabat ridwanullahi alaihim dengan keimanan terhadap takdir yang ada di hati-hati mereka,
maka mereka senantiasa di dalam berperang tidak pernah memiliki rasa takut sedikit pun. Karena meyakini apabila di depannya adalah kematian yang mereka idam-idamkan, maka tidak akan berlalu, tidak akan bisa mereka lewati tempat tersebut. Waktu tersebut pasti akan ke situ dan pada saat itu akan menimpa terhadap dirinya kematian. Sehingga dengan keyakinan yang demikian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu, bukan menjadikan para sahabat ridwanullahi alaihim adalah orang yang berleha-leha, bukan menjadikan para sahabat ridwanullahi alaihim adalah manusia-manusia yang berdiam diri di rumah dan berbangku tangan, tidak. Akan tetapi para sahabat ridwanullahi alaihim sebaik-baik contoh untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam akhir ayat ini, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Selama apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang tidak kita ketahui, maka kita tidak bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang terjadi telah ditentukan oleh Allah, tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita. Wa hadainahun najdain. Allah tampakkan kepada kita jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, qumu aqimus shalah wa atuz zakah. Menunjukkan bahwasanya kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang kita lakukan. Sehingga buah dari keimanan terhadap takdir bahwasanya seseorang senantiasa beramal soleh, senantiasa terus-menerus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah penghuni surga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah penghuni neraka telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah katakan, "Nah, iya." Maka para sahabat mewakili sebagian lisan-lisan kita untuk bertanya kepada Rasulullah, untuk apa kita beramal? Maka kata Rasulullah, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian, karena setiap dari kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa dia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya. Sehingga buah bagi orang-orang yang beriman terhadap takdir, terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah, beramal. Tidak berdiam diri. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim bertawakal, sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim manusia-manusia yang mereka paling dekat dengan Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang berikutnya yang berkaitan dengan keimanan terhadap takdir. Hadis Jibril yang panjang, yang di dalamnya dari Umar bin Khattab disebutkan ketika Jibril alaihi salam mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat tentang Islam. Sehingga di akhir hadisnya Rasulullah katakan, "Atakum Jibril yu'allimukum dinakum." Datang kepada kalian Jibril mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan, dan semuanya adalah kedudukan yang tinggi di dalam agama yang mulia ini. Ketika bertanya tentang fa akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An tu'mina billahi
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman terhadap kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, engkau beriman terhadap hari akhir, dan beriman terhadap takdir, baik yang manis untuk engkau ataupun yang pahit untuk engkau, baik yang enak untuk engkau ataupun yang jelek untuk engkau, maka engkau beriman terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sebab tahditsnya, karena dalam istilah-istilah itu ada sababul wurud, ada sababun nuzul yang berkaitan dengan turunnya ayat. Ada yang berkaitan dengan sababul wurud yang berkaitan dengan apa yang disebabkan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau berbuat yang berkaitan dengan hadis. Dan ada sababut tahdits, sebab terjadinya periwayatan hadis satu hadis. Maka yang berkaitan dengan hadis Jibril disebutkan sebab tahditsnya disebutkan oleh Yahya ibn Ya'mar, salah seorang tabi'in dari kota Basrah, menyebutkan ketika terjadi fitnah yang berkaitan dengan orang-orang yang mengingkari takdir, maka kata Yahya ibn Ya'mar, saya menuju kota Madinah bersama dengan Humaid ibn Abdurrahman. Maka keduanya mengatakan, mudah-mudahan kita bertemu dengan murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita memanfaatkan untuk bertanya yang berkaitan dengan fitnah yang terjadi di kota mereka, di kota Basrah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan keduanya untuk bertemu dengan sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, sahabat yang mulia. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab masuk ke Masjid Nabawi, maka keduanya mengenal Abdullah ibn Umar, maka langsung menempel terhadap sahabat yang mulia. Kemudian Yahya ibn Ya'mar berkata, ya Aba Abdurrahman, memanggil kunyah, wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma wa dhukira min sya'nihim wa annahum yaz'umuna an la qadara wa anna al-amra unufun. Wahai Abu Abdurrahman, sungguh telah muncul di tengah-tengah kami manusia-manusia yang mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, wa yatakhaffaruna al-ilma, akan tetapi ketika belajar Al-Quran mereka tidak tanya kepada para sahabat yang masih ada di tengah-tengah mereka. Akan tetapi mereka membuka Al-Quran kemudian membahas sesuai dengan kehendak sendiri, sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Sehingga ketika keluar dari apa yang telah dibawa dan dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, maka bukan kebenaran yang mereka dapat, akan tetapi kebatilan. Bukan hidayah yang mereka dapat, padahal Al-Quran adalah sumber hidayah, akan tetapi yang mereka dapat adalah kesesatan. Bahkan keimanan pun tidak akan mereka raih. Yataqaffaruna al-ilma, mereka membaca Al-Quran, akan tapi ketika memahaminya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian Yahya menyebutkan tentang sifat-sifat mereka, apa yang mereka lakukan. Karena seperti yang saya sebutkan, bahwasanya orang-orang Arab itu sudah biasa dengan keimanan terhadap takdir. Sudah biasa.
Sehingga ketika muncul di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kota Basrah, ada orang yang meyakini an la qadara, bahwasanya keimanan terhadap takdir itu tidak ada. Wa annal amra unuf, dan setiap perkara itu baru. Artinya baru di sini bahwasanya setiap perkara yang dilakukan oleh seseorang maka itu baru bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya kecuali setelah perkara itu terjadi. Sehingga ini menafikan ilmu Allah, menafikan keimanan terhadap takdir. Karena takdir, keyakinan kita terhadap takdir bahwasanya setiap yang terjadi, setiap yang kita dapat, setiap yang menimpa kita, bahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya sebelum terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya. Dan segerombolan manusia yang mereka mempelajari Al-Quran tanpa merujuk kepada para sahabat memiliki pemahaman yang baru dengan mengatakan tidak ada takdir, dan bahwasanya setiap perkara yang terjadi adalah sesuatu yang baru yang tidak diketahui oleh Allah kecuali setelah terjadi perkara tersebut. Maka sahabat yang mulia ini mengatakan, idza laqita haula, apabila engkau kembali ke kotamu, bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Kamu kabarkan kepada mereka bahwasanya saya itu berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Artinya tidak ada ikatan keimanan antara saya dengan mereka. Karena orang-orang yang beriman itu ada ikatannya. Saling melindungi dan saling menjaga. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, saya berlepas diri dengan mereka dan mereka berlepas diri dengan saya. Dan kabarkanlah kepada mereka. Yang berlepas diri kepada mereka itu Abdullah ibn Umar. Kemudian Abdullah bin Umar menegaskan, "Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqah ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadar." Kalau seandainya di antara mereka orang-orang yang memiliki keyakinan demikian, mereka menafkahkan emas sebanyak gunung Uhud, tidak ada yang mampu melaksanakannya. Tidak akan mampu bersedekah dengan sebanyak dan sebesar gunung Uhud. Tidak akan ada yang bisa. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, apabila mereka mampu untuk melakukan hal tersebut, emas yang mereka kumpulkan sebanyak dan sebesar gunung Uhud mereka nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas hati-hati mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima apa yang mereka lakukan hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman terhadap takdir. Sampai mereka mengatakan tidaklah satu perkara terjadi kecuali perkara tersebut telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, haddatsani Abi Umar bin Al-Khattab, bapak saya telah mengajarkan kepada saya satu hadis. Ketika kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyebutkan hadis Jibril yang panjang. Sehingga hadis yang berkaitan dengan hadis Jibril, sebab wurudnya, sebab tahditsnya adalah disebabkan orang-orang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang yang berkaitan dengan takdir, atau orang-orang yang mereka menafikan dan tidak beriman terhadap takdir. Dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
la yu'minu 'abdun. Dari sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak beriman seseorang atau seorang hamba sampai dia beriman terhadap takdir. Baik takdir yang baik ataupun takdir yang jelek. Begitu juga dalam hadis yang lain bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'. Tidak beriman seseorang atau seorang hamba sampai dia beriman dengan 4 hal. Yashhadu an la ilaha illallah. Dia memiliki kesaksian dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Wa anni rasulullahi ba'athani bil haqq. Dan saya adalah utusan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus saya dengan kebenaran. Wa yu'minu bil maut. Dan dia meyakini kematian sebagai suatu yang pasti. Wa bil ba'thi ba'dal maut. Dan dengan dibangkitkannya manusia setelah kematian. Wa yu'minu bil qadar. Dan beriman terhadap takdir. Beriman terhadap takdir. Jadi apabila seseorang tidak beriman terhadap takdir atau salah satu dari 4 apa yang tercantum dalam hadis ini, maka keimanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila keimanan seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan apapun yang dilakukan oleh seseorang, baik salat, baik puasa, baik haji, baik umrah, baik sedekah, maka ketika datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai debu yang berterbangan, persis seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Tidak diterima amalan yang dilakukan oleh seseorang. Harus didasari dengan keimanan dan harus didasari dengan kesempurnaan keimanannya, di antaranya beriman dengan takdir. Sehingga menjadi kewajiban buat orang-orang yang beriman dengan beriman terhadap takdir, beriman terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membenarkan semua kabar yang berkaitan dengan takdir, yang berkaitan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dirinya mendapatkan kebaikan ataupun melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia yakini bahwasanya hal tersebut telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ia iringkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia melakukan suatu perbuatan dosa, maka dia pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya apa yang telah dia lakukan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi dengan bapak kita Adam alaihi salam. Ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui apa yang telah dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Adam menjadi seorang nabi. Kemudian generasinya menjadi khalifah yang terus menerus menghuni muka bumi. Adapun iblis yang melakukan kesalahan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satunya dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan bahwasanya seseorang ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
kemudian dia membenarkan kemaksiatannya dengan mengatakan bahwasanya apa yang telah dia lakukan dikarenakan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang telah ia jadikan hujjah di hadapan Allah tidak akan menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, ketika di hadapan Allah kemudian mengatakan, ya Allah, saya bermaksiat kepadamu karena saya telah ditentukan olehmu untuk bermaksiat. Tidak bisa. Dan tidak akan menyelamatkan pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am ayat 148, Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal tersebut. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini di dalamnya ada kabar, ada berita dan kisah-kisah yang telah lalu, berita dan kisah-kisah yang terjadi pada zaman Nabi, dan kisah-kisah dan kabar-kabar sesuatu yang akan terjadi kelak pada hari kiamat. Termasuk apa yang tercantum dalam ayat ini. Apa yang akan terjadi pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk menjadi pelajaran buat kita. Orang-orang musyrikin, mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan hujjah mereka. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, maka kami tidak akan melakukan kesyirikan. Bapak-bapak kami tidak melakukan kesyirikan, dan kami tidak mengharamkan sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kadzalika kadzdzaba alladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah orang-orang yang mendustakan sebelum kalian pun mengatakan dengan perkataan yang sama, hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan azab dari kami. Artinya alasan yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan yang berkaitan dengan orang-orang musyrikin di hadapan Allah tidak menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat ini, seseorang yang bermaksiat tidak mungkin dengan maksiatnya kemudian dia mengatakan saya melakukannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang beralasan dengan demikian, maka tidak akan menyelamatkan dari perhitungan yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan di atas keadilan. Dalam surat An-Nahl ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan yang serupa dengan apa yang telah dikatakan dalam surat Al-An'am ayat 148. Wa qala alladhina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Dan orang-orang musyrikin mereka berkata kepada Allah pada hari kiamat kelak, apabila Allah menghendaki, maka kami tidaklah beribadah kepada selain Allah. Kami akan menjadi manusia-manusia yang bertauhid dan beriman. Bukan hanya kami akan, tapi bahkan bapak-bapak kami. Dan kami pun tidak mengharamkan selain dari perintah Allah sesuatu yang halal. Maka Allah katakan, kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Demikian juga alasan orang-orang terdahulu sebelum kalian. Alasannya adalah alasan yang sama. Ini adalah sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah. Fahal 'ala rusuli illal balaghul mubin. Bukankah para rasul
kewajiban mereka adalah menyampaikan dengan penyampaian sejelas-jelasnya. Ayat ini ditutup dengan fahal 'ala rusuli illal balaghul mubin. Maknanya, kalau alasan tersebut menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian berbuat kekufuran, ketika kalian berbuat kemunafikan, ketika kalian berbuat bid'ah, ketika kalian berbuat kemaksiatan, maka buat apa diutus para rasul? Enggak ada faedahnya diutus rasul. Sehingga setiap orang ketika berhujjah demikian tidak ada azab. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan manusia supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada ayat yang sesudahnya, ayat yang ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus dalam setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut mengingatkan kepada manusia an i'budullah, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh terhadap taghut. Jadi alasan-alasan yang demikian ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan seseorang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, di antara buah manis dari seseorang beriman terhadap takdir dengan keimanan yang benar, bahwasanya ketika beriman terhadap takdir, pada hakikatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinannya, dengan apa yang ada di hatinya. Sehingga ketika seseorang senantiasa beriman terhadap takdir, maka pada hakikatnya dia telah menyempurnakan kesempurnaan pengabdian dia dan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar keimanan dia terhadap takdir, semakin besar juga penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin dia itu terhadap takdir, maka semakin besar juga posisi dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan perintah dari Allah dan dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya keimanan ada yang berupa keyakinan, ada yang berupa perkataan, dan ada yang berupa perbuatan. Dan yang berkaitan dengan keimanan terhadap takdir diantaranya dengan hati. Ia meyakini semua yang terjadi, semua yang telah berlalu, semua yang ia dapat, semua yang ia miliki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu semua dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara buah keimanan terhadap takdir, dia mendapatkan, seseorang ketika beriman terhadap takdir mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendapatkan hidayah, dia akan senantiasa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah. Apabila ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah, maka imannya senantiasa terus bertambah, terus terjaga, sehingga ketika kematian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba, maka ia senantiasa berada di atas as-siratal mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 17. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mengamalkan hidayah
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, perintah dari Allah dan Rasul itu adalah petunjuk. Yang apabila seseorang menggenggam petunjuk tersebut, maka dia akan mengamalkan hidayah yang ada di hadapan matanya. Ketika seseorang meraih hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah katakan zadahum hudan. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepadanya hidayah. Wa atahum taqwahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya ketakwaan. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11, ma asaba min musibatin illa biidnillahi wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Dan tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali musibah tersebut telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali musibah tersebut terjadi atas ilmu dari Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila hal ini diyakini menjadi suatu keyakinan, dan ketika meyakini hal tersebut dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah terjadi suatu hal yang ada pada diri kita kecuali atas dasar ilmu dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala hikmahnya luar biasa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak akan menzalimi hamba-hambanya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat tidak akan menzalimi hambanya. Sehingga apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan hikmah dari Allah, dipenuhi dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita harus yakin bahwasanya yang menentukan takdir kita adalah yang menyayangi kita lebih dari sayangnya seorang ibu terhadap anak. Sehingga Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah itu pastinya lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada sayangnya ibu tersebut kepada anaknya. Apabila ibu yang ada di hadapan kalian, wahai para sahabat, kalian yakini bahwasanya ibu yang mendekap anaknya dengan dekapan yang sangat kuat, kalian yakini tidak akan melemparkan anaknya ke dalam tungku api yang menyala-nyala karena kasih sayang ibu tersebut, maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita lebih besar. Biiznillah, segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Baik kemudahan ataupun kesusahan terjadi atas izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya setiap yang terjadi, setiap musibah yang menimpa seseorang itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia iringkan dengan qadarullahi ma syaa wa fa'al. Semua yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala telah terjadi, dan itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia iringkan dengan kalimatul istirja, dengan dia menyatakan bahwasanya kita ini milik Allah, dan semua yang di tangan kita itu milik Allah, dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila demikian, Allah Subhanahu wa taala katakan yahdi qalbahu. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah terhadap hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan hatinya sehingga termasuk dari orang-orang yang mereka ridha terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Setiap perkaranya pasti baik, kata Rasulullah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagum kepadanya. Dan setiap kehidupan seseorang pasti menghidupi dua keadaan. Kalau tidak suka, duka. Kalau tidak tertawa, menangis. Kalau tidak berbahagia, sedih. Dan ini adalah roda kehidupan yang pasti akan terjadi pada diri seseorang. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidaklah seseorang tertawa kecuali tertawa tersebut akan dilunasi dengan tangisan. Pasti akan ada tangisan. Kalau tidak sedih, ya bahagia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan orang-orang yang mereka beriman terhadap takdir, yang mereka mendapatkan bagian dari takjubnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mereka mengarungi kehidupan. Idza in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan kemudahan, apabila dia mendapatkan kesuksesan, apabila dia mendapatkan kelapangan, apabila dia mendapatkan kedudukan, apabila dia mendapatkan harta yang lebih, apabila dia mendapatkan ilmu yang lebih, syakara, dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia yakini bahwasanya apa yang ada pada dirinya murni karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya jeli, akan tapi karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh Qarun, wa ma utituhu ala ilmin indi. Tidaklah apa yang ada di tangan saya kecuali karena jerih payah saya, bukan karena ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian tidak bersyukur. Fakana khairan lahu, dan yang demikian menjadikan dia itu termasuk orang-orang yang baik untuknya. Ketika bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, ia iringkan dengan pujian kepada Allah, dan bersyukur dengan amal perbuatannya, dengan ia jadikan karunia-karunia yang ada pada dirinya menjadikan dia lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dirinya mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah, apapun bentuk musibahnya, seperti kehilangan sanak keluarga, ataupun orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dicintai, ataupun dalam usahanya ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, baik kecil ataupun besar, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka yang ketika bersabar ini baik untuknya. Termasuk bersabar, ia meyakini bahwasanya apa yang terjadi telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum dia ada. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, maka telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan-keyakinan yang ada pada takdir yang demikian, maka ketika seorang mendapatkan kesusahan akan menjadi lebih ringan, akan menjadikan dia itu lebih berlapang dada. Jadi orang-orang yang beriman terhadap takdirnya Allah tidak akan ada kata dalam hidupnya depresi, tidak ada. Tidak ada dalam hidupnya kata dia itu stres, tidak. Akan tapi senantiasa tersenyum. Dan ketika tersenyum bukan karena yang di kantongnya penuh, perutnya kenyang, bukan. Akan tapi semuanya menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mengarungi hidup senantiasa husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
tidak berburuk sangka kepada Allah. Karena ia yakini ketika mengarungi hidup ini seperti yang kita ikrarkan dalam surat Al-Fatihah. 17 kali minimal kita baca surat Al-Fatihah. Lebih-lebih dengan salat-salat sunnah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Termasuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala dengan mentakdirkan semua yang terjadi di alam semesta ini. Senantiasa husnuzon kepada Allah. Yang Allah sebutkan dalam ayat sesudahnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha memiliki kasih sayang. Sehingga senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa husnudzon kepada Allah, berbaik sangka. Dan Allah katakan dalam hadis qudsi, saya ini sesuai dengan dzon seorang hamba, perkiraan seorang hamba kepadaku. Apabila dia dzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan balasan sesuai dengan apa yang ia lakukan kepada Allah, maka itu betul. Ketika dia mendapatkan kesusahan, ketika dia mendapatkan musibah, kemudian dia mengatakan kepada, meyakini ini semua adalah azab dari Allah. Berarti dia suudzon apa husnudzon, ikhwan? Suudzon apa husnudzon? Suudzon kepada Allah. Maka kata Allah itu betul. Tapi ketika seorang mendapatkan kesusahan, ketika perkara yang ada yang ia hadapi tidak sesuai dengan apa yang ia perkirakan, kemudian ia mendapatkan kerugian, kemudian dia meyakini apa yang terjadi pada dirinya ujian dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta. Padahal musibahnya sama, akan tapi seseorang menjaga hatinya dengan pertama mengatakan ini azab, maka Allah katakan betul. Kemudian ketika mengatakan yang orang yang kedua ini adalah ujian dari Allah, Allah cinta kepada saya sehingga Allah Subhanahu wa taala dengannya mengangkat derajat saya. Allah katakan apa? Ini betul. Ini berkaitan dengan semua hal. Penyakit, musibah apapun juga, ketika seorang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ia yakini bahwasanya yang mengatur alam semesta ini Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, senantiasa ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ia berharap kepada Allah, senantiasa dia husnudzon kepada Allah dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim, manusia-manusia yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pedoman para sahabat ketika mengarungi hidup, bahkan ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, qul la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengannya para sahabat mampu merubah peta kekuatan dunia. Sebelumnya dunia dikuasai oleh orang-orang Persia, kerajaan Persia dan Romawi. Tidak lebih dari setelah diutusnya Rasulullah 20 tahun, maka orang-orang Romawi yang sebelumnya mereka menguasai negeri Syam tergeser, mereka keluar dari negeri Syam. Padahal para sahabat ketika menghadapi orang-orang Romawi, orang-orang yang tinggi besar, orang-orang yang mereka terlatih dalam berperang, akan tapi apa? Para sahabat ridwanullahi alaihim meyakini apabila kematian di depannya maka itu pasti terjadi. Bahkan apabila waktunya mati, walaupun tidak berperang pasti mati. Seperti yang terjadi dengan Khalid bin Walid, sahabat yang mulia. Ratusan peperangan dia pimpin. Bekas pedang semuanya ada di dadanya, tidak ada di punggungnya. Tusukan-tusukan pedang ada di dadanya. Lebih dari 100 tusukan.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tentukan Khalid bin Walid wafatnya di mana? Di atas tempat tidur. Bukan di medan perang yang ia idam-idamkan, bukan. Dan orang-orang yang senantiasa beriman kepada takdir, walaupun dia itu memiliki kualitas ibadah yang sebagaimanapun bagusnya, senantiasa takut apabila ibadah yang ia lakukan tidak diterima oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tutup hidupnya dengan su'ul khatimah. Ini orang yang yakin dengan takdir, maupun rajinnya bagaimana salat 5 waktu, maupun ibadahnya bagaimana luar biasa, akan tapi senantiasa ia takut bahwasanya akhir hidupnya apakah su'ul khatimah ataupun husnul khatimah tidak tahu. Padahal hal tersebut telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.